Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Sreni dari kelas 12 IPA 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pertama kami di semester genap, yakni turunan fungsi trigonometri. Nah, untuk mengefisienkan waktu, maka langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, untuk yang pertama, turunan fungsi aljabar, yang mana materi ini sebelumnya sudah pernah kita pelajari di kelas 11 yang lalu. Misalnya di sini kita punya Y sama dengan AX pangkat N, di mana A-nya adalah koefisien, X-nya variabel, dan N adalah pangkat. Bagaimana jika fungsi ini ingin diturunkan? Nah, turunan dari fungsi ini adalah Y aksen sama dengan A NX pangkat N dikurang 1. Nah, dari mana kita dapatkan A NX pangkat N dikurang 1? Yakni dari hasil perkalian antara koefisiennya dengan pangkatnya. Jadi koefisien A kita kalikan dengan pangkat N, sehingga menjadi AN. Kemudian pangkatnya sendiri kita kurangkan dengan bilangan 1, sehingga X pangkat N menjadi X pangkat N dikurang 1. Nah, sebagai contoh di sini kita punya Y sama dengan 2X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat. Nah, turunan dari fungsi ini adalah Y aksen sama dengan 6X pangkat 2 dikurang 12X. Dari mana kita dapat 6X pangkat 2? Yakni perhatikan 2X pangkat 3, koefisien 2 kita kalikan dengan pangkat 3 sehingga didapat 6. Kemudian X pangkat 3, 3-nya kita kurangi dengan 1 sehingga jadilah X pangkat 2. Kemudian lanjut dikurang 12X. Nah, 12X ini kita dapat dari perhatikan 6X pangkat 2. Koefisien 6 kita kalikan dengan pangkat 2 sehingga didapat 12. Kemudian X pangkat 2-2-nya kita kurangi juga dengan 1 sehingga jadilah X pangkat 1. Dan di sini kita tulis X saja 12X karena pangkat 1 tidak perlu untuk ditulis. Selanjutnya yang kedua, formula dasar turunan fungsi trigonometri. Oke, yang pertama, turunan dari sinus atau sin. Nah, misalnya kita punya Y sama dengan sin X, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan cos X. Kemudian yang kedua, turunan dari cos atau cosinus. Misalnya kita punya Y sama dengan cos X, itu turunannya adalah Y aksen sama dengan min sin X. Kemudian yang ketiga, turunan dari tangen atau tan. Misalnya kita punya Y sama dengan tan X, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan sek kuadrat X atau sekan kuadrat X. Nah, ketiga inilah yang merupakan formula dasar dari turunan fungsi trigonometri, yakni sinus, kosinus, dan tangen. Kemudian bagaimana dengan sekan, kotan, dan kosekan? Karena yang ada di formula dasarnya cuma ada 3. Nah, untuk memperoleh yang lain itu, sekan, kotan, dan kosekan, kita dapat menggunakan sin, kos, tan. Misalnya untuk kosekan X, itu sama dengan 1 per sin X. Atau bisa juga dikatakan sin pangkat minus 1X. Selanjutnya untuk cos X sendiri itu sama dengan cos X per sin X. Dan yang ketiga, untuk sek X atau sekan X itu sama dengan 1 per cos X atau sama dengan cos pangkat minus 1X. Oke, next yang ketiga, aturan turunan fungsi. Nah, di sini ada 2 macam aturan, yakni aturan untuk perkalian dan aturan untuk pembagian. Untuk yang pertama kita bahas aturan untuk perkalian. Misalnya kita punya Y sama dengan U dikali V, maka turunannya akan berlaku aturan untuk perkalian, yakni Y aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Nah, di mana U dan V ini bukanlah suatu bilangan ataupun konstanta, melainkan suatu bentuk yang mengandung variabel. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh. Misalnya di sini Y sama dengan 4X dikurang 6 dikali 1 ditambah X. Karena ini bentuknya perkalian sehingga berlakulah aturan untuk perkalian yang tadi. Nah, langsung saja untuk U-nya sama dengan 4X dikurang 6, V-nya sama dengan 1 ditambah X. Untuk U aksen itu merupakan turunan dari U-nya sendiri. 4X turunannya 4 dan 6 turunannya 0. V sama dengan 1 ditambah X. V aksen merupakan turunan dari V itu sendiri, di mana 1 turunannya 0 dan X turunannya adalah 1. Sehingga langsung saja kita aplikasikan dengan menggunakan rumus Y sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen, sehingga didapatlah 8X dikurang 2. Selanjutnya aturan yang kedua, yakni aturan untuk pembagian. Nah, untuk aturan pembagian berlaku jika Y sama dengan U per V, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen dikali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh. Misalnya Y sama dengan X tambah 5 per 5X dikurang 3. Langsung saja untuk U-nya X ditambah 5, U aksennya 1, V-nya 5X dikurang 3, dan V aksennya 5.
Kita aplikasikan menggunakan rumus yang tadi. Langsung saja kita masukkan nilainya sehingga didapat 22 dikurang 22 per 5x dikurang 3 kuadrat. Kemudian yang keempat, identitas-identitas trigonometri. Nah, di sini ada beberapa dari identitas-identitas trigonometri. Di antaranya yang pertama, identitas trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut. Yang kedua, identitas trigonometri untuk jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Dan yang ketiga, identitas trigonometri untuk sudut rangkap. Selanjutnya, kita masuk ke formula pengembangan. Nah, yang mana yang sebelumnya kita bahas adalah formula dasar dari turunan fungsi trigonometri. Ini merupakan pengembangan dari formula dasar tersebut. Nah, untuk yang pertama, sinus atau sin, y sama dengan sin fx jika diturunkan akan menjadi y aksen sama dengan f aksen x dikali cos fx. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contohnya. Di sini kita punya y sama dengan sin 2x ditambah 3. Nah, untuk menurunkannya, y aksen sama dengan yang pertama kita turunkan adalah sudutnya. 2x ditambah 3 turunannya adalah 2. Kemudian kita turunkan trigonometrinya yakni sinus. Turunan dari sin adalah kosinus sehingga menjadi cos 2x ditambah 3. Selanjutnya yang kedua, formula pengembangan dari kosinus. Y sama dengan cos fx. Jika diturunkan akan menjadi y aksen sama dengan negatif f aksen x dikali sin fx. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contohnya. Di sini kita punya y sama dengan cos 2x kuadrat dikurang x. Turunannya y aksen sama dengan yang pertama kita turunkan sudutnya yakni 2x kuadrat, turunannya 4x, kemudian x turunannya adalah 1. Nah, di depannya ada tanda min karena memang dari formulanya sudah negatif. Nah, dari situ kita tinggal kalikan masuk yang bisa dikali masuk sehingga didapatlah min 4x ditambah 1 sin 2x kuadrat dikurang x. Selanjutnya formula pengembangan untuk tangen atau tan. Y sama dengan tan fx menjadi y aksen sama dengan f aksen x dikali sekan kuadrat fx. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Di sini kita punya y sama dengan tan 2x pangkat 3 dikurang 5. Jika diturunkan akan menjadi y aksen sama dengan turunan dari sudutnya 2x pangkat 3 dikurang 5 sama dengan 6x kuadrat. Kemudian untuk turunan trigonometrinya, tangen turunannya adalah sekan sehingga menjadi sekan kuadrat 2x pangkat 3 dikurang 5 sehingga didapatlah y aksen sama dengan 6x kuadrat sekan kuadrat dikali 2x pangkat 3 dikurang 5. Demikianlah tadi sedikit pembahasan tentang materi turunan fungsi trigonometri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.